Kita akan coba latihan bersama-sama. Sekalipun sebetulnya teman-teman bisa saja melakukannya sendiri gitu ya. Ada di buku dan sudah ada panduannya juga, dan itu nanti bisa terus dilakukan. Terus persoalan nanti untuk instalasi SPSS, saya pun tidak berhasil satu kali gitu ya, tapi beberapa kali gagal, tapi akhirnya bisa saya coba untuk SPSS-nya gitu ya. Silakan saja coba nanti terus dicoba. Barangkali kan kalau kaitannya dengan langkah-langkah untuk misal dan seterusnya kan sekarang tidak sulit ya menemukan, di YouTube juga banyak. Nah kita bisa jadi istilahnya itu nggak ada yang sulit insya Allah ya, semua yang berkaitan dengan prosedur dan seterusnya itu ada di YouTube. Nah hari ini kita coba akan melakukan latihan dengan dua analisis bivariat. Yang pertama range Spearman dan yang kedua nanti uji independen. Untuk uji independen saya kira jarang sekali digunakan ya, yang seringnya independen. Jadi kita nanti akan coba melihat perbedaan antara variabel dependen yang nanti kita teliti, yang nanti kita lihat ya dari dua variabel itu apakah perbedaannya signifikan atau tidak signifikan, atau kan misalnya ada pengaruh atau tidak ada pengaruh gitu ya. Itu biasanya penelitian-penelitian yang kerap juga digunakan ya, digunakan dalam penelitian teman-teman semua. Oke, hari ini kita coba lihat dulu untuk pengantar daripada analisis koefisien korelasi range Spearman. Itu itunya ya, potong ya. Apa ini deketin seberang tempat kan? Balik oke, bagaimana? Iya, tapi masih aja ngurus. Guys, kemenangan ya kan? Udah di sini aja deh. Oke, kita lanjut. Ya teman-teman semua, kita yang pertama akan coba melihat untuk analisis korelasi range Spearman yang juga sering digunakan untuk penelitian mahasiswa. Ini berkaitan dengan besarnya hubungan antara dua variabel atau derajat hubungan yang mengukur korelasi berpangkat ya. Jadi yang biasanya ada variabel-variabel yang kategorisasinya berpangkat, yang otomatis ini jenis datanya itu ya non parametrik ya. Jadi nanti yang berpangkat seperti apa misalnya Berpangkat pendidikan, kemudian terus ya. di sini dikatakan ada yang berpangkat, ada yang berjenjang, berurutan, kemudian juga bertingkat. Ya, kalau bertingkat kan ada misalnya hipertensi stage 1, 2 dan seterusnya ya. Sampai kemudian ini ada juga DM tipe 1, tipe 2, ada dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya itu nanti akan menggunakan range Spearman. Namun biasanya memang ini digunakan untuk beberapa penelitian yang manajemen, misalnya manajemen kesehatan, atau di keperawatan mungkin manajemen keperawatan ya, terkait dengan kepuasan pasien itu biasanya menggunakan analisis data range Spearman. Langsung saja, biasanya untuk ya, di yang ketiga aja langsung. Untuk uji range Spearman ini digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel ordinal. Jadi kalau misalnya nanti skala nanti ordinal itu sudah pasti akan menggunakan uji range Spearman. Kemudian uji range Spearman juga data untuk kedua variabel korelasi dapat berasal dari skala yang berbeda. Bisa jadi ordinal dikorelasikan dengan numerik atau sama skala data ordinal dengan kemudian ordinal. Tapi keseringannya memang baiknya sih ordinal dengan ordinal. Kemudian data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi kalau misalnya uji range Spearman tidak harus ada kita uji normalitas data, tidak harus ya. Seperti uji yang kemarin, uji chi-square atau uji chi kuadrat. Jadi tidak ada istilahnya distribusi normal data. Jadi langsung aja kepada pengolahan data yang range Spearman-nya. Kemudian uji korelasi range Spearman adalah uji yang bekerja untuk skala data ordinal atau berjenjang
atau ranking, dan bebas distribusi. Maksudnya bebas distribusi tadi yang normalitas data ya. Jadi tidak harus melewati uji normalitas data dulu. Nah, kemudian kriterianya itu ada di halaman di Pacecep juga. Kadang-kadang setiap referensi itu berbeda. Jadi kalau kalian melihat di sini dengan yang di Pacecep beda ya, sebetulnya ya mirip-mirip saja. Cuman kadang-kadang ada bedanya gitu ya. Cuman bedanya biasanya di sini di kekuatan korelasi. Karena setiap referensi atau buku berbeda-beda. Cuman bedanya tuh nggak jauh lah begitu ya. Nah, untuk parameter yang pertama biasanya kita ingin melihat variabel itu berhubungan atau tidak berhubungan gitu ya. Ada nggak tuh di Pacecep halaman berapa tuh? Ada kan? Yang hipotesis, Pak. Hipotesis korelasi betul. Hipotesis Ini yang 75. 75 ya betul. Ada 75 ada? ada. Coba buka. Pemilihan jenis uji parametrik dan non parametrik. Yang ini Pak. Lain anu eta ye. Agak terakhiran. Ada babak terakhir, bab hipotesis. Nah, tuh ya. Oh ini. Halaman 129. 28. Nah, itu juga kan ada di situ ya. Oh, hipotesis korelatif. 8. Nah, itu adalah kriteria terima dan kemudian tolak hipotesis. Itu penting karena untuk kemarin uji Kaikoda juga ada 3 ya. Yang pertama adalah kita melihat hubungannya signifikan atau tidak signifikan. Yang kedua itu kita melihat apakah lulus uji Cisco atau tidak dengan melihat apa itu namanya? Saya lupa apa tuh namanya? Yang cross tab itu. Masih ingat nggak kemarin? Melihat apanya? Nilai apanya? Apa tadi kemarin teh? Supaya tidak pakai alternatif. Kan baru minggu kemarin. Lupa lagi. Catat. Untuk melihat itu lolos uji Chi-square kita harus melihat apa di cross tabulation? Apa karena lupa lagi? Nilai apa? Kenapa? Lupa lagi. Lihat apa? Coba diingat lagi. Ini kita coba penyegaran yang kemarin aja dulu. Karena yang mirip-mirip aja, maksudnya untuk kriteria kemarin juga sama kita 3 melihatnya ya. Yang pertama tadi nilai kemaknaan, yang kedua tadi untuk lolos uji Chi-square-nya itu pakai apa biasanya? Nilai apa namanya? Ayo dong. Nah, Apa karena? apa? Belakang? Masih lupa Pak. Belakang depannya tuh kayaknya kalau ada yang depan tuh kurang mikirin aja kayaknya. Kalau kurang mikir gitu. Gimana? Masa lupa? Materinya belum saya kirim ya? Belum. Padahal di buku juga kayaknya sih ada ya kalau itu mah. Jadi untuk melihat dia distribusinya harus menggunakan uji Chi-square gitu, nggak harus pakai uji alternatif Fisher exact test tuh. Jadi harus melewati apa dulu? Nilai apa? Nilai. Setahu saya di UAS ada loh ini. Setahu saya ya, tapi nggak tahu coba. Hah? Iya, OR betul. OR adalah nanti yang ketiga. Ini kan ada nilai p-value, OR. Nama satunya ada lagi. Bukan. Coba lagi lewat lagi. Nilai apa? Ya, ini cross step di tabel silang. Jadi nilai tabel silangnya syaratnya apa? Sehingga itu bisa digunakan untuk uji Chi-square. Yang samping harus lihat nilai. Saya tulisin kamar di sini. Nah, dicatat di sini buku kita itu. Nah, buku nulis tuh. Nah, gitu tuh nulis. Kelewat kayaknya apa ini nyata RR lain. Ternyata apa ya? Udah. Iya betul nilai P itu udah juga nilai P, nilai OR. Satunya apa lagi? Nilai apa? RR Pak. X. XL. X1 gitu.
ngece ta. ohnya panjang banget itu. Jadi nilainya harus berapa? Kalau saya bisa lolos ngece. Di bawah 0,5. 0,5. 0,5. Lain. 0,5. Di atas. Di atas berapa? 0,5. Lain, lain. Di Emang ada yang moto gitu pas itu gitu apa? Di bawah Saya satu, tak? nyampein atau ada yang nulis? Nilai EC-nya tidak ada yang kurang dari 5%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai EC-nya kurang dari 5, berarti kita menggunakan alternatif Fisher-Eksak tes. Kalau misalnya lebih dari 5 itu menggunakan uji C-square ya. Jadi maksudnya nih apa namanya? Kayaknya rata-rata joki nanti. sedang berusaha Pak. Saujon Pak. Iya dong. Itu mejo. Lanjut. Yaitu hanya sekedar apa namanya tadi kita penyegaran kita melakukan apa namanya mengingat kembali apa yang sudah dipelajari kemarin. Pada dasarnya mirip ya. Jadi kalau di kriteria untuk uji Rank Spearman yang pertama dia untuk melihat uji p-value-nya sama. Jadi kalau misalnya bukan kurang di peta, berarti ini saya sorry. Di presentasinya salah. Ya. Nilainya itu yang 0,05. Sudah masuk otak. Sorry. Iya Pak, nggak apa-apa. Santai aja Pak. Masih lama. Ini menanti apa namanya dapat dari itu suka website itu suka disalah apa ya? Jadi mending dari buku daripada website karena website itu Ya udah Pak. Iya Pak. ada saran. Ya? Oh gratis ya. Mau ngajar namun suruh mulai. Cecep. Mau masuk temen. Maafin aja saya. Lanjut ya, tadi apa namanya? Jadi intinya untuk penghitungnya atau nilai outputnya adalah kalau misalnya P-nya kurang dari sama dengan 0,05 berarti dia kalau ditolak hari kelima berarti nilainya signifikan. Apabila lebih dari 0,05 berarti kalau diterima, kalau ditolak berarti tidak signifikan. Itu tidak ada hubungan antara variabel X Dan Dengan variabel variabel Y. Y. Nah, kalau bedanya kalau di korelasi itu dia ada kekuatan korelasinya. Nah, kita bisa baca aja ya di sini ya. Ada sekian lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Ini dinamakan dengan nilai R namanya nanti ya. Kalau yang nomor satu itu adalah p-value, kedua itu adalah nilai R, dan yang ketiga adalah arah hubungan. Jadi ada hubungannya positif apa? Negatif. Ya, nanti untuk membedakan positif negatif gampang sekali ya. Nanti di nilai R-nya itu apakah ada stripnya ataukah tidak ada stripnya. Kalau ada strip negatif berarti dia arah hubungannya negatif. Jadi berlawanan arah. Misalnya variabel X itu semakin besar nilainya, tapi yang Y-nya semakin rendah. Tapi kalau misalnya dia positif berarti semakin besar nilai X, semakin besar juga nilai yang Y-nya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi searah. Positif searah, negatif itu tidak searah. Jadi kalau hubungan negatif itu tidak searah ya. Terus yang positif searah. Masuk lagi ke situ ya. Lanjut. Langkah-langkah uji Rank Spearman ini nanti kita coba ya. Live kita lihat. Coba. Nanti kita coba aja dan kemudian selesai. Satu-satu ini dulu ya. Nanti kalau ini sudah selesai, clear kita masuk ke uji independen. Yuk, silakan sekarang kita akan mencoba latihan. Bismillah. Ayah nggak ya? Terus ada nggak di sini ya? Kita lampiran ada nggak uji Rank Spearman di sini? Nggak ada kayaknya Pak. Uji. Kalau nggak Ada juga berarti ujian hidup. bisa pakai yang ini nih, yang apa namanya sebentar? Nggak ada. Yang Emang sama Pak. jenis C berarti pakai yang Uji varian sama. makin aja lah yang Magnimer. Yap. Sama aja. Gamer.
Jangan. Gimana? Yang mana Bapak? Yang mana Pak? Oh ini nggak jadi Pak. Jadi Nggak jadi. sekarang kita ke variable view aja lah, mau langsung halaman. Variable view. Apa namanya ke komputer? Udah, variable view. Sudah. Nah, kita tulis berarti name-nya itu berarti beban kerja. Beban kerja. Jangan spasi ya. Beban kerja udah? Belum Pak. Silakan. Jangan dikasih. Huruf kecil semua. Desimalnya. Udah? Sudah. Desimalnya nol kan biasa. Desimalnya nol Udah Pak. kan. Labelnya kosongin aja. Kita masuk ke value. Value. Oke, Values. Apa ininya? Values kan? kita sekarang untuk kita belakang dulu. Boleh dulu apa sih? Oke, sekarang value 1 Bapak. berat, labelnya berat, Berat. beban kerja berat 1 udah. Dah. Sudah. Dah. Sudah. 2. Iya, value 1 labelnya berat. Iya. Udah. Sudah. Kemudian 2 Iya. labelnya apa? Ringan aja ringan. Ringan. Tidak berat. Ada lagi. Udah 2 aja. Oh, 2 aja. Harusnya mah 3 4 cuma 2 aja enggak Oke, berarti. Oke, udah. Sudah. 2. Sekarang berarti stres. Stres. Stres kerja ya. Tesnya berapa kali? Kerja. Stres boleh. Kemudian desimalnya dinolkan. Stres kerja. Kita sabar. Bentar Pak. Berapa? Value. Kita harus bareng-bareng ini dengan yang lain ya. Mau berjalan Sekarang bersamaan juga. pinter ya. Mas D pada cepet ya kini. Iya dong. Jadi ini kelas unggul gitu. Urutannya kebalik ya. Balik berat. Oke, sekarang value-nya 1 berarti stres berat. Desimalnya apa? Oh, kemana baik? Dah. Berat. Stres berat atau stres berat? Stres berat. Oke, stres ya. Oke, yang pasti Pak. 2-nya labelnya stres ringan. Boleh kalau situ representasi boleh. 2-nya labelnya stres ringan sudah. Sudah. Oke. Oke. Oke, sip. Nah kalau oke yang ini aja lah pakai yang make finger betul ya. Yang Yang make pre itu berarti yang variabel beban kerja, yang pos itu yang stres kerja ya. Nanti sampelnya 25. Yang pre beban kerja. Halaman 155 ya. Yang pos stres kerja. Ya, nanti kita ke data view silakan. Ke data view. Ke data view dulu aja. Ya. Nanti yang beban kerja itu yang pre, yang Pre, Bapak, bukan apa pre-nya. namanya stres kerja yang pos. Itu saja. Ya beban kerja pre, stres kerja yang pos. Silakan. 2. Satu. Duanya 3 Satu.
Salah deng. 14 sampai 21-nya sampai 10. Sampai 11. Dicek lagi ya, udah dicek lagi. Karena ada yang belum juga kita tungguin. Siap, Pak. 4 sampai 6, 1 sampai 11 1 sampai 11 12 sampai 14 2 12 sampai 14 2 ininya dari 15 sampai 25 1 15 sampai 25 1 ini 25 sampai 17 2 17 2 16 1 15 2 11 21 222 1 222 111 Kalian signification-nya sudah? Oke. Nah, sudah keluarlah hasil daripada uji Ryan Spearman. Ya, uji Analyze Ryan tadi Spearman. tanya. Baik. Analyze Kita terus sudah scroll keluar di di variat terus sampai diklik. Nah, oke. Kan kerjanya sama dua variat. Sekarang kita untuk kewajiban selanjutnya adalah membaca hasil keputusan dari rekan hitung ataupun nilai outputnya SPSS ya. Yang pertama tadi apa dari halaman 100 berapa? 20 ya? Iya, naik dari halaman 120 apa ya? 28. Coba yang pertama itu apa? 128. Yang pertama itu adalah kekuatan korelasinya. Kekuatan korelasinya itu kan mini ya. Berarti kita sudah pastikan kalau min itu sangat lemah ya. Yang mana? Sangat lemah. Dengan Itu nilai di atas. min 0,274. Oh iya. Jadi untuk nilai korelasinya kita simpulkan sangat lemah. Sangat Untuk yang lemah. kedua kita lihat apa namanya signification-nya atau nilai P-nya. Nilai P itu coba dibacakan siapa? Kamu baca coba. Terdapat korelasi. Ah. Iya. Terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Terus Terus yang ininya tidak terdapat. iya ini dibaca. P apa? P kurang dari 0,05 tidak terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Oke. Kedua. Ini ketiga Ini di sini yang bisa. Itu udah. Udah. Oke. Berarti adalah nilainya berapa tuh? 0, berapa? 0,184 184. Berarti kesimpulannya apa? tidak terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Variabelnya udah disebutin tadi apa berarti? variabel Beban kerja dengan stres kerja Dapat hubungan ya. tidak terdapat hubungan dengan stres kerja. HA ditolak, HO diterima. Jadi tidak Tidak signifikan. Yang terakhir kita melihat arah korelasinya. Positif atau negatif? Yang mana? Positif. negatif Positif kan? Positif apa negatif? Yang mana ya, Bi? Negatif. negatif Negatif. Dari mana tahu negatif? dari pertumbuhan negatif
Gak tahu. Yang pasti yang positif itu tidak akan ada minnya, tapi kalau yang negatif berarti Ada. ya ada minnya di nilai R-nya ya. Nilai apa namanya? Correlation Negatif. coefficient. Jadi kan itu min Min. 0,217. 0,274. Yang mana? Ini yang 1000? Enggak, usah. Oh. Cuma enggak yang dibaca yang belakangnya. Oh, siap. ya. Nah, jadi Oh, berarti yang ini aja. sekian. Yang dibaca Jadi yang dalam kata belakangnya. lain, apa namanya? Dia arah hubungannya adalah Negatif. Apa berarti kalau negatif apa bacanya? Berlawanan arah, Berlawanan arah, semakin besar nilai semakin kecil nilai variabelnya. variabelnya. Jadi antara variabel x, berarti kalau variabel x semakin besar nilainya, maka yang y-nya itu yang stress kerjanya berarti semakin kecil. Kecil. Jadi artinya arah hubungannya itu memang apa namanya berlawanan. Karena dilihat dari value-nya juga tidak berhubungan, kemudian arah hubungannya negatif, nilai R-nya juga kecil, sangat lemah, berarti ini sangat bagus sekali artinya adalah semuanya berkaitan gitu ya, semuanya memang sudah tepat gitu ya. Jadi dalam hal nanti pembahasan kalian pun kalau hasilnya kayak gini enak gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya lebih banyak, saya yakin ini akan berhubungan ya, karena tadi kan kita hanya menggunakan berapa sampel? 25 ya. Nanti coba latihan. Apa namanya itu kan itu banyak ya di puas berapa sih? Saya itu kan ada berapa? Ada 100? 60 ya? sekitar 60-an, Pak. 60-an ya sih. 65. Kasih dikit lah ya. Dikit ya. Banyak, Bapak. Apa nanti kan dikit lah ya. Joki. Joki. Sudah cukup untuk ini, ada pertanyaan nggak yang uji eksperimen? Cukup. Bapak masih bingung cara Di? baca yang di sini sama di sini. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang mana? Ini. Kenapa bacanya cuma yang ini aja gitu? Iya, memang silang itu. Oh, disilang ini. Jadi yang bawahnya bacanya yang itunya kan, yang bawah yang sebelah sininya yang Atas bagus ya, ya. sini gitu. Kalau yang atas bacanya sebelah sini, kalau yang bawah bacanya sebelah sini. Di atasnya ini bapak kerja nih ya. Baru paham. Saya kerja bagian ininya gitu. Oh. Yang 1000 kan 25 juga kan, kalau 25 per sampel. N-nya adalah N-nya. Ini ganti aja nak. Pipel ini dulu. Ikan beban kerja berhubungan dengan stres kerja. Stres kerja berhubungan dengan beban kerja. Heeh. Oh. Pokoknya ini kan minnya. Heeh. Yang dibaca mah yang di belakangnya. Oke. Ya, ya, ya. Yang 0, min 0,24. Aman sampai sini? Itu masih baca. Lanjut ke uji independen ya. Oke. Ya, oke, sekarang jam berapa sih? Jam setengah 5 kurang. Sambil 50 menit, sambil 50 menit. Yuk lah. Sholat. Gas. Oh iya kan dulu sholat ya? Ada sabar sholat. Nah, Masya Allah. kita lanjut ke materi yang kedua, sedikit aja mengenai Gimana? Hapusnya. Dulu tuh gimana sih? Yang uji variabel. independen ya. Nah, untuk uji independen pada dasarnya dia apa namanya, salah satu uji Ini ya dihapus ya. statistik parametrik, ingat ya? Karena kan di soal juga ada parametrik, ada non parametrik. Saya udah ngirim materinya nggak ya? Belum. Kan di awal online pernah nyampein itu ya? Semuanya belum dikirim. Online kan udah pernah nyampein itu ya? Ya. Tapi materinya belum dikirim? Belum semua, Pak. Oh betul. Oke. Ya, siap. Tapi banyakin di buku aja ya. Ya itu mah kan PPT mah hanya fasilitas. Oke. Pengantar seringkali disebut uji T pair atau relatif atau pasangan. Jadi uji T dependen ini kita nelitinya itu yang bagian dependennya aja. Contoh nih, kan kalian punya apa namanya variabel misalnya pengaruh jus mentimun terhadap penurunan hipertensi kan misalnya ya. Ya yang kalian uji itu bukan skor si jus mentimunnya, tapi skor si hipertensinya gitu ya. Apakah ada penurunan, apakah tidak ada penurunan kayak gitu ya. Nanti kan kalau bisa ada penurunan biasanya hasilnya positif sih. Misalnya p-value-nya bisa 0,0 sekian gitu ya. Jadi berhubungan. Jadi yang kita hitung skornya itu adalah yang dua pasang itu, yang maksudnya yang dependennya, yang pre dan postnya. Jadi pre-test dan post-testnya. Sering digunakan pada analisis data penelitian eksperimen, dan juga penelitian pre and post-test.
Nah, tujuannya untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen. Jadi kalau yang uji T independen mah kita hitung juga yang itunya, yang apa namanya, variabel independennya. Tapi kalau misalnya yang dependen mah yang itunya aja, yang apa namanya, yang dependennya aja, skor dependennya ya. Kemudian contoh kasusnya misalnya, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Jadi kita fokusnya pada pengetahuannya aja, bukan kepada pelatihannya. Pelatihannya boleh disampaikan mungkin pada pembahasan gitu doang nanti ya. Jadi pelatihannya itu kayak gimana, konsepnya kayak gimana, itu mah kan nanti di bab 4 dan di awal bab 5 biasanya. Tapi kita fokus pada skor SPSS-nya yang pengetahuannya. Kemudian di sini juga apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet ya. Jadi kalau ini berarti ya fokus ke berat badannya. Jadi sebelum diet dia berapa kilo? Bisa sebelum diet itu 100 kilo, setelah diet jadi 50 kilo gitu ya. Misalnya penurunannya drastis dan ternyata ada pengaruh program diet terhadap apa namanya, penurunan berat badan responden. Kesimpulannya kan kayak gitu nanti. Syaratnya, nah kalau tadi kan tidak ada distribusi normal data. Kalau untuk ini ada syaratnya distribusi data normal. Ya. Kedua kelompok data dependen atau pair disebutnya, jenis variabelnya numerik dan kategori dua kelompok. Jadi kan disebut kategori kalau misalnya nanti kan tidak normal kan dan jadinya statistik non parametrik. Jadi sebutannya data kategori nantinya kalau tidak memenuhi syarat. Tapi yang pasti kalau jenis variabelnya harus numerik gitu ya. Keputusannya, jika misalnya kurang dari 0,5 signifikan biasa gitu ya. Kalau lebih dari 0,5 HO diterima atau misalnya tidak signifikan. Ini untuk langkahnya ya. Analyze, Copperman dan seterusnya ya. Jadi ini nanti kita akan coba pada data, ada sih sebetulnya di sini, cuman pakai yang itu ya, pakai yang di buku juga sih ada di yang bagian ujian itu, cuman kita coba jangan pakai yang itu deh. Kita pakai yang ini aja, yang ansietas. Depresi dan ansietas aja, yang ini yang Pearson. Yang halaman 156. Ya. Ya. Lagi perform. 25 aja tuh. Soalnya beda-beda kan dia. Ini berat sih ya so. Pak ininya clear kan? Halaman 156 ketemu? Canggih. Nah, nanti variabelnya aja beda namanya ya. Tapi pakai data yang ini aja nggak apa-apa, nggak salah. Nah ceritanya kita tuh mau mengetahui pengetahuan pre dan pengetahuan post ya. Silakan sekarang dilanjut aja, kan ini nanti 25 sama 25 responden pakainya kita. Jadi nggak ada masalah, lanjutin yang tadi. Kalau nomor 3 ya. Aman nomor 3. Pengetahuan pre. Pengetahuan pre. Nomor 3. Lanjutin. Sudah pengetahuan pre-nya? Jangan ada apa tadi, jangan ada apa? Spasi. Kemudian nomor 4-nya pengetahuan post. Pengetahuan post atau setelah diberikan pengetahuan. Jadi boleh ditulis, kita sekarang mau lihat gitu ya. Apakah ada perbedaan yang tadi gitu ya, yang tadi apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan setelah diberikan pelatihan. Desimalnya Bentar. Desimal betul, nolkan aja. Jadi kita pakai yang kedua nih, yang pakai yang pertama, contoh kasus pertama. Jadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu ya? Udah? Desimal dinolkan, biasa sudah. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke data view. Data view. Langsung aja. Kenapa? Usahakan ini mah ini. Iya, Pak. Oke, nomor 1 lagi. 1. Kita sama, berarti yang
Depresi yang pre, ansietasnya yang post ya. Ya Pak. 25 ya Pak. Ya, depresi. Iya, depresi pre. Apa tadi lu? Ansietasnya Yang post. pengetahuan umum yang depresi, yang posnya ansietas. Kalau misalnya beda nanti 66 saya ya. 51 Halaman 156 kan? ya 61 76 Ini kan 25 kalau 60 berapa? 48 Aman? Penting mah sampai 25 ya, sampai 25 kan? 9 Depresi ingat yang pre, yang postnya ansietasnya. Sampai 25 aja, 5 kampung. 'Lumayan kan?
Manis cangkir. Manis cangkir. Apakah ada perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sudah dilakukan pelatihan ya? Sekarang kita lanjut ke apa namanya? Ke langkah-langkah ya. Baik. Nah, langkah-langkahnya adalah nah, kita ke analyze, kemudian compromise, lalu kemudian ke paired sample test. Pirates. Yang paired ya. Nah, sampai kemudian nanti ada tampilan baru. Ini. Oke. Nanti dulu. Semua sudah ada. Kemudian jangan sampai ketukar. Jadi pengetahuan nanti di variabel 1, pengetahuan pre di variabel 1. Ya, dan pengetahuan Ini gimana? post nanti di variabel 2. Jangan di bawah, di samping. Jangan di bawah, Paham maka ini, jangan kenapa? di bawah. Tapi sampingnya. Pengetahuan pre itu di variabel Itu bisa. 1, pengetahuan post di variabel 2. Pas kan. Bukan di bawah, bukan di nomor 2 bukan. Tapi Nah, di sampingnya. sampai pink. Udah Nah, sampai betul. pink yang garis pink teh tadi ayo pink. Udah itu tadi. Nah, Di variabel 2. nah pengetahuan pos variabel 2 tapi sejajar. Jadi Nah, lu kenapa tuh tak kuning dia? Oke. Sampai arah mana? Bisa. Yang lain pada ini bisa di Kami itu balik sini daripada sini. Coba. Itu yang ini balikin dulu. Kemudian sudah, kita langsung pilih oke saja. Oh ini. Muncul ya. Muncul. Nah, yang pertama kita coba analisis untuk variabel univariatnya dulu ya. Untuk univariat pada uji paired sample test ya. Untuk pengetahuan rata-rata pengetahuan 1 dan rata-rata pengetahuan 2, kita coba ke paired sample statistik. Ya. Sudah? Cek di paired sample statistik. Kalau kita perhatikan ternyata coba di nilai meannya. Nilai mean untuk pengetahuan free berapa? 59,96. Untuk posnya? 49,04. Oke, berarti ada penurunan atau peningkatan? Penurunan. Di kesimpulannya gimana? Jadi penurunan sebelum dilakukan. Dilakukan. Jadi benar setelah dilakukan pelatihan. Tadi itu. Oh, gitu. Atau apa sih? Gimana? Kan postek sesudah setelah dilakukan intervensi berarti adanya penurunan gitu. Penurunan pengetahuan Kan Gimana? setelah dilakukan intervensi dan adanya penurunan pelatihan bahwa adanya. didapatkan terjadi penurunan pada pengetahuan itu. Apa gimana sih? Orang lain tuh Ya. terus pelatihan Dia ada langsung ayo penurunan, ya. kenaikan. Sebelum diberikan Penaikan. pelatihan justru itu nilainya bagus tuh ya. Yang nggak bagus mestinya ada nilainya menurun setelah diberikan pelatihan tuh ya. Sehingga nilai signifikansinya juga kecil tuh 0,3 10, berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kan? Ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara ini. Tapi kita coba lihat ke bawah untuk nilai pengaruhnya. Yang Yang paired sample testnya. Ya. Oh, Nah, yang ini. sigtuteletnya berapa tuh nilainya? Yang mana? Sigtuteletnya berapa nilainya? 0,001. Oke, ya kita simpulkan itu sama sebetulnya ada di halaman, bisa teman-teman cek juga di halaman tersebut. Sorry, Pusingnya bacanya. bukan. Di halaman 95. Cek halaman 95 itu adalah contoh daripada interpretasinya. Ya, Yang ini Pak. ya nilai interpretasinya. Oh iya. Ya, jadi terdapat penurunan. Namun kalau kita lihat di paired sample test untuk pengaruh atau nilai signifikansinya adalah berapa tuh? 0,3. 0,3. Yang ini Pak? Kan, Pak? Oh enggak, maksudnya yang di sini yang hasil kita. 0,001. Jadi kesimpulannya gimana? Signifikan atau tidak signifikan? Tidak. Si pada dasarnya. 0,001.
Harusnya lebih sih. Tidak ada. Masih dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau itu kan kalau dicontohkan 0,399. Iya. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Kalau ini kan 0,001 tuh. Ya. Berarti gimana? Berarti signifikan gitu. Adanya perbedaan. Berarti gimana adanya? Adanya perbedaan Yang yang signifikan signifikan antara Pengetahuan pengetahuan sebelum dan sesudah. setelah diberikan pelatihan. Pelatihan. Ya. So, ya, berarti kesimpulannya adalah adanya perbedaan yang signifikan. Hanya saja untuk rata-ratanya adanya penurunan. Harusnya sih kalau pengetahuan kan skornya meningkat ya. Ya. Kecuali berat badan, kalau berat badan menurun ya oke bagus ya. Cuman kan ini berarti untuk skornya kira-kira negatif lah gitu ya, karena memang dia ada penurunan. Oh. Cuman ya kalau dari sisi signifikansi daripada uji bedanya berarti signifikan 0,001. Kira-kira dapat dipahami untuk yang ini uji beda khususnya untuk uji T-Tyrant. Signifikan setelah dilakukan pelatihan. Belum kita ke satu lagi, saya lupa yang lewat. Ya Allah, banyak banget ya. Satu lagi nanti setelah sebelum pulang ada satu lagi. Untuk yang ini gimana? Jadi fokusnya kalian di sig to Thailandnya yang bawah ya, yang parent sample test untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak gitu ya. Apakah nanti ada pengaruh atau tidak gitu. Kalau tergantung judul ya. Sig to Kalau Thailand. judulnya kita efektivitas, berarti ya jatuhnya ke ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau uji kita melihatnya ada pengaruh adjustment timun terhadap gula darah pre dan post ya berarti nanti pengaruh. Adanya pengaruh misalnya adjustment timun terhadap penurunan hipertensi dengan nilai p-value 0,001 seperti itu. Ya. Oh, Bisa jadi dipahami ininya untuk aja uji ya? T-Tyrant? Udah bisa ya. Insya Allah. Nah, ada yang terlewat. Kira-kira apa yang terlewat? Saya lupa. Uji normalitas. Betul. Uji. Sekarang kita balik lagi untuk sebetulnya kita udah kepalangnya. Sebetulnya nanti kan untuk melihat ini uji T-Tyrant atau bukan harusnya dari uji Normalitas. Tapi kelewat tadi. Iya, Pak. Coba kita cek. Kayaknya sih normal kayaknya. Harusnya. Analyze ya. Jadi kita ke analyze, masih ingat nggak? Terus ke mana sih? Oke, kita coba dikte lagi ya. Normalitas. Normalitas. Uji analyze, Analyze, deskriptif statistik, statistik. kemudian ke explore. Explore. Sudah? Sudah. Tuh yang pengetahuan pre dan postnya masukkan ke dependent list. Pengetahuan pre dan pengetahuan postnya masukkan ke kolom dependent list. Sudah? Sudah. Klik plot. Dependent list. Klik plot. Plot. Ya betul. Pilih plot, kemudian nanti yang normality plot witness-nya checklist. Normality plot witness-nya dipilih. Udah? Yang mana? Kemudian continue dan oke. Kemana ini? Oke. Yang itu plot. Ini Yang kan atas udah. itu. Oh ini. Udah? Continue. Bapak yang steam and lip-nya tetap Apanya? aja steam and lip. Biarin aja. Kalau ini Pak box. Biarin aja. Oh, buat aja Pak ininya. Oke berarti. Oke langsung. Continue kan? Iya. Coba. Oh ininya buat. Nah sekarang kita coba lihat Yang displaynya. yang bagian Bapak, tes silakan. normality-nya bawah lagi bawah. Bagian tes of normality di output. Udah belum? Bapak ininya buat aja ya. 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 Lihat tes of normality-nya bagian output tes of normality sudah? Sudah belum? Gering banyak ya, Bapak. Kalau udah itu. Nah. Up. Udah belum? Cek ya. Bagian tes of normality-nya nanti kita bisa lihat di situ nilai signifikansinya berapa. Untuk kriteria uji normalitas masih ingat? Untuk uji normalitas masih ingat kriteria yang normal berapa, yang tidak normal berapa? 0,05. Kenapa? 0,05. Lebih dari. Betul, dari 0,05. Coba kita lihat. Nah ini kan ada dua parameter ya, ada Sapiro sama Kolmogorov. Kita menggunakan yang mana nih? Shapiro Wheel. Kenapa Shapiro. Shapira. Kenapa Sapiro? Karena Nah ini mah kenapa Sapiro? Lebih dari lain. Lain eta.
Bukan gak sih Karena kita alasannya? menggunakan parameter Sapirowicz, bukan Kolmogorov. Gak tahu, lupa lagi. Naonnya? Ada pasti ada nyatet, saya yakin ada nyatet. Bagian uji normalitas coba buka lagi sini apa catatan. Kita suka beli HP. Barangkali Gak tahu. buat catatan saya Oke, cuma di rumah. ini kan. Karena lebih dari 20 menit. Betul. Iya tah, simpelnya. Tapi kurang. Kurang dari 50. 50. Kurang dari 50. Sapiro. Sapiro Wheel Nilai berapa aja tuh? 0,674 0,674. 0,589 ya. Ya, Nanti kesimpulannya semuanya berdistribusi. normal. Jadi teman-teman angka-angkanya sudah betul, berarti dia lulus uji T dependen. T dependen. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Nanti kalau misalnya mau pakai lab buat ngerjain tugas UAS, koordinasi sama Pak Epul ya. Oke, Pak. Baik Pak. Itu kebijakannya di Pak Epul misalnya. Tapi biasanya sih bisa biasanya. Haruslah, Kan Bapak. fasilitas sekali ya. Ya, udah bayar. Ini hapus saja atau gimana? Ini tosnya.